Hai guys, ketemu lagi dengan kita. Dan di kesempatan kali ini kita akan ngebahas apa sih analisa prediksi itu. Jangan skip videonya, tonton sampai akhir. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nah, data analitik ini merupakan suatu sekumpulan informasi yang berguna untuk mendapatkan kesimpulan dari informasi yang ada dan untuk meningkatkan sistem pada software. Data analitik ini juga berfungsi untuk perusahaan agar mendapatkan hasil yang akurat. Nah, yang kedua itu ada penjelasan dari analisis prediktif yang merupakan jenis teknik yang digunakan untuk memprediksi di masa depan. Kemudian akan dibuat suatu model statistik yang dapat memprediksi suatu nilai dari kejadian masa depan. Dengan data analitik, bank dapat menilai sejauh mana efektivitas suatu proses bisnis untuk mencapai tujuan bisnis secara keseluruhan. Selain itu, penilaian tersebut nantinya dapat membantu perusahaan dengan cepat memperbaiki kinerjanya yang kurang maksimal dan butuh perbaikan. Kalian mau tahu apakah prediktif analitik dapat menyelesaikan masalah? Untuk melakukan analisis prediktif, terdapat beberapa teknik yang bisa dilakukan oleh seorang business intelligence seperti decision tree, text analytics, regression model, dan lain-lain. Salah satu teknik prediktif analitik yang paling terkenal adalah pohon keputusan. Kali ini aku membahas kebutuhan data apa aja sih yang dibutuhkan pada masalah perbankan dalam proses prediksi analitik. Dan untuk contoh permasalahan perbankan, kami mengambil data nasabah yang memiliki kartu kredit, apakah mereka akan berpindah ke bank lain atau tidak. Dan kebutuhan data paling utama pada masalah kami yaitu umur, gender, memiliki kartu kredit atau tidak, dan apakah nasabah itu aktif atau tidak. Dalam proses prediksi ini kami memilih Python. Dan biar lebih paham prosesnya, yuk simak baik-baik. Berikut merupakan dataset awal yang kami gunakan untuk proses pengerjaan data analitik menggunakan Python. Kami memilih data tersebut untuk mengetahui apakah nasabah yang berlangganan kredit akan berpindah ke bank lain atau tidak, dengan menggunakan variabel seperti berikut ini. Sebelum kita mengimport data, kita harus pastikan apakah semua kode sudah terinstall atau belum, supaya memudahkan dalam mengerjakan proses data selanjutnya. Tahapan yang pertama yaitu kami mengimport data dengan nama data import.py dengan kode sebagai berikut, yaitu import pandas aspd, df_load sama dengan pd.read_csv, dan kode lainnya. Di sini kami juga menghapus kolom yang tidak perlu seperti customer ID, country, dan credit score. Setelah semua sudah terisi dengan lengkap, selanjutnya kita akan run. Dan didapatkan data sebagai berikut, dengan yang pertama itu 5 row kali 12 kolom, dan yang kolom yang sudah terhapus yaitu ada customer ID, country, dan credit score-nya. Selanjutnya, kami memvisualisasikan persentase churn. Nama pada Python kami yaitu visualisasi data.py. Pada tahap ini, kami ingin melihat visualisasi data secara univariat terkait persentase data churn dari pelanggan. Kami menggunakan kode sebagai berikut, yaitu import numpy asnp, import panda aspd, import matplotlib.pyplot as plt, import seaborn as sns. Setelah kodenya terinput dengan lengkap, lalu kita klik run, dan hasilnya akan seperti ini, yaitu dengan menggunakan pie chart. Di sini dihasilkan yang no churn-nya 20% dan yes churn-nya 80%. Setelah itu, kami memasuki tahap exploratory data analysis atau EDA. Tujuannya yaitu supaya mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan untuk orang yang melakukan churn dan dilihat dari faktor semua variabel dengan kode sebagai berikut, seperti import numpy asnp, import pandas aspd, import matplotlib.pyplot as plt, import seaborn as sns.
dan kami mencobanya dengan variabel gender, age, tenure, balance, product number, credit card, dan active member. Lalu lanjut, bila semuanya sudah lengkap, lalu lanjut klik run dan akan mendapatkan hasil seperti diagram batang berikut ini. Logistic regression, di mana model prediktif ini dapat membantu kami memahami hubungan dan memprediksi suatu hasil dengan kode logistic regression model training sebagai berikut. Dan dihasilkan dari data nasabah yang memiliki kartu kredit yang pasti tidak akan berpindah ada 5.547 dari 10.000 nasabah dengan tingkat akurasi sebesar 79%. Adapun logistic regression dengan model testing dengan kode sebagai berikut. Dan dihasilkan data nasabah yang memiliki kartu kredit yang pasti tidak akan berpindah ada 2.416 orang dari 10.000 dengan tingkat akurasi yaitu 81%. Random Forest Classifier digunakan untuk pengklasifikasian dataset dalam jumlah besar. Nah, karena fungsinya bisa digunakan untuk banyak dimensi dengan berbagai skala dan performa yang tinggi, untuk itu kami menggunakan Random Forest Classifier mode training dengan kode sebagai berikut. Dan dihasilkan data nasabah yang memiliki kartu kredit yang pasti tidak akan berpindah ada 5.547 dari 10.000 dengan akurasi yaitu 100%. Gradient Boosting Classifier merupakan algoritma klasifikasi machine learning yang menggunakan ensemble dari decision tree untuk memprediksi nilai. Gradient Boosting Classifier model training menggunakan kode sebagai berikut. Dan menghasilkan data nasabah yang memiliki kartu kredit yang pasti tidak akan berpindah sebanyak 5.387 dari 10.000 nasabah, lalu tingkat akurasi yaitu 86%. Adapun Gradient Boosting Classifier model testing dengan kode sebagai berikut. Dan dihasilkan data nasabah yang memiliki kartu kredit yang pasti tidak akan berpindah sebanyak 2.341 dari 10.000 nasabah, lalu tingkat akurasinya sebesar 88%. Kesimpulannya yaitu dari hasil uji pada data testing dan data training ketiga model tersebut, maka disimpulkan model Random Forest Classifier dikatakan terbaik sebab performa dari model tersebut cenderung mampu memprediksi sama baiknya di fase training maupun testing dengan akurasi training 100% dan akurasi testing 100%. Di lain sisi, algoritma lainnya cenderung overfitting atau underfitting performanya. Nah, udah paham kan apa sih data analitik itu, manfaat, dan contoh permasalahannya dalam dunia perbankan? Buat kalian yang penasaran dan ingin tahu lebih dalam lagi tentang dunia perbankan dan cara mengatasinya, jangan lupa ya tonton video kami selanjutnya. Jangan lupa juga nyalain loncengnya.